Oke, next adalah penghitungan banjir rencana dengan metode time area. Sebenarnya metode time area sendiri apa sih? Kita lihat dari PPT 2FG aja ya. Oke, dari time area method ini sebenarnya tuh simpelnya adalah kita nih pengen meninjau tapi berdasarkan ini kan kalau misalnya kalian ini kan potongan atas kan. Kalau potongan samping kan kira-kira begini nih. Ya kira-kira lah. Banyak cabang-cabang sih. Cuman misalnya contoh hujan turun di sini, itu dia butuh waktu berapa lama turun ke sini gitu. Hujan kan turun secara secara kayak terbagi merata lah, secara kontekstual kan. Artinya ketika hujan yang turun di sini, itu tuh pasti waktunya beda sama hujan yang turun di sini dan hujan yang emang turun dekat-dekat sini. Nah, dari situ dia ngebagi berdasarkan ininya. Jadi ketika lo hujan turun dari sini, itu di 1 jam. Ketika lo turun di sini, itu 2 jam. Ketika turun di sini, itu 3 jam. Di sini itu 4 jam. Dan seterusnya. Itu buat time area method secara itu dulu. Nah, next adalah yang kita harus perhatikan dari sini nih. Kita harus hitung tuh per jamnya gitu. Misalnya Q1 ya. Q1 itu artinya pada jam pertama. Pada jam pertama itu tuh artinya, oh kita bahas P1 dulu. P1 tuh adalah hujan rencana pada waktu tertentu gitu. Oke, pegang dulu itu. Nah, oh, gue pengen tambahin lagi. Yang si pembagian area ini tuh kita namain sebagai isokron. Bahasa bahasa itunya lah, isokron gitu. Oke, setelah itu gimana cara kita menlogikakannya dari time area method ini kita narasikan ke formula ini gitu. Kita lihat ya, pada saat Q1 kan katanya cuma P1 A1. P1 kan artinya hujan pada jam pertama kan. Nah, secara logika, hujan pada jam pertama itu tuh dia turunnya di area sini, di mana dia butuh waktu 1 jam doang gitu. Ya kan? Di mana tapi P1 itu tuh dia kagak P1 kan kalau yang atas tuh dia belum belum turun gitu hitungannya. P1 baru turun selama 1 jam. Jadi pada jam pertama itu tuh, aduh gue takut terlibat, cuma intinya pada jam pertama itu tuh cuman ada P1 yang turun di sini. Sebenarnya P1 kan turun secara bersamaan kan, tapi dia turunnya tuh sebenarnya di atas udah turun, di atas udah turun, udah turun. Cuman ketika jam pertama, dia tuh baru yang nyampe di sini tuh baru si P1 yang ada di area 1. Makanya di sini P1 kali A1. Oke, pegang dulu itu. Nah, pada jam kedua itu turun P1 yang dari sini. P1 yang dari sini turun ke ini selama 2 jam. Sepakat ya? Nah, dan juga si P2 hujan pada jam 2 dia baru turun di sini di jam kedua gitu. Nah, ini kita terusin sampai dia tuh sampai yang terakhir gitu. Makanya kalau misalnya kalian perhatiin di sini, si P1 ini kan dia kayak turunnya diagonali gitu kan. Artinya pada jam pertama, si P1 tuh dia baru ngejelajahin daerah sini. Pada jam kedua, P2 yang drop ke sini, dia tuh udah ngejelajahin daerah ini. Si Q3 itu dia ngejelajahin daerah yang ini. Si Q4 dia tuh ngejelajahin daerah yang ini. Makanya 4 jam. Dan sampai sini. Nah, kalau kalian perhatiin kayak gini, ini nih namanya hidrograf sebenarnya. Cuman itu buat yang materi sebelahan kita lah. Nah, makanya di sini kita lihat si P1 tuh berarti di jam kelima karena P1 tuh dia turun di sini dia butuh 5 jam gitu. Next buat P2. Si P2 kan baru hadir ketika jam pertama pada jam kedua kan. Makanya dia tuh hadirnya di sini kan. Makanya dia hadirnya tuh pertama dari P2 jam pertama dulu sini. Sama halnya dia juga di sini turun lagi P2 ke jam sini. Ini si P2 ya. Dia berhenti di sini dan selanjutnya gitu. Cuma dia ada selang waktu sejam gitu sama setelahnya. Itu buat secara konseptualnya dan itu bakal diterusin sampai P3 dan P4 karena kita cuma punya data hujan rencana pada jam keempat maksimal. Itu buat secara konsepnya. Mungkin agak membingungkan tapi feel free kalau mau nanya lah gitu ya. Nah, nah next adalah
buat secara rumusnya. Nah, ini yang ditunggu-tunggu lah intinya lah. Buat secara rumusnya gimana sih masuknya? Nah, kalau ujian tuh biasa dalam bentuk tabel ini, guys. Kita lihat di sini ya. Kan histogramnya ini kita R ini sama kayak P ya sebenarnya. Ini kita susun dulu. NPM gue 4 belakangnya. 24, 34, 14, 4 ya kan. Nah, kalau misalnya udah, kita hitung. Sebenarnya cara nyusunnya tuh cukup simpel, guys. Kita pertama susun aja, kita susun tuh dari yang ini aja dulu. Ini, dari sini P1, A1. Karena ya udah simple. Ini di kolom pertama, baris pertama gitu. Ya kan? Nah, kalau kalian mau nyusun, kalian susun aja diagonal sebenarnya. Susun diagonal artinya kalau secara diagonal itu tuh kan tadi gue bilang A-nya yang berubah kan. Jadi P1, A2, P1, A3, P1, A4. Dia berhenti ketika sampai A keempat. Karena cuma luas sampai 4 doang kan. Nah, yang ini kita susunnya tuh A1-nya tetap, tapi P-nya yang ganti. Ya kan? P2 A1, P3 A1, P4 A1. Yang ini juga sama. Kita susun P2 A2, P3 A2. Yuk sama kita susun. P kita susun P2, P2, A3. Nah, ini kan baru segitiga gini kan. Nah, kita susun lagi ke bawah. Ini artinya sampai P4A2, ke sini P3A3, P4A3. Ini juga sama nih. P2A4, P3A4, P4A4. Nah, setelah kita dapat kayak gini, kita tinggal kaliin sama variabel yang ada kita tulis sini. Artinya P1 kali A1, simply ya artinya 24 dikali 2. Nah, tapi jangan lupa satuannya disamain. Ini kan kilometer persegi, ini milimeter per jam. Kita lihat di akhir dalam bentuk apa? Meter pangkat 3 per jam. Artinya, kita harus rubah ini dulu semua ke meter. Yang ini kita rubah ke meter per jam. Yang ini kita rubah ke meter kuadrat. Di video sebelumnya gue udah pernah ngajarin cara mengubah satuan lah. Di video yang menghitung banjir rencana. Nah, setelah kalian dapat ini kalian bakal dapat sampai ke Q7 hitungannya. Ini kan bakal, ntar kalian jumlahin semua, ini dapat sesuatu, dapat sesuatu, dapat sesuatu, dapat sesuatu, dapat sesuatu, dapat sesuatu, sesuatu. Kalau misalnya udah kayak gini, kalian plot ke grafik ini, guys. Misalnya ini dapatnya, nah, kira-kira tuh tadi bakal bentuk grafiknya gini lah ntar. Intinya gitu, dia bakal dapat bentuk grafiknya kayak begitu dari hasil plotannya. Dari hasil plotannya dapat grafik kayak begitu. Nah, ditanya pertama, berapa besar puncaknya banjir? Atau itu ntar titik tertinggi. Ntar kalian lihat aja, titik tertinggi berapa. Pada jam berapa puncak ntar kalian tarik ke bawah, jangan dapat jamnya, itu buat yang ini. Berapa jam lamanya berlangsung banjir. Ntar kalian lihat, ntar bakal habisnya tuh di detik berapa. Nah, jangan lupa, kita tuh mulai selalu dari 0 ke 0 ya. Jadi artinya di sini sebenarnya ada 0 lagi nih. Jadi di sini tuh sebenarnya harusnya sampai jam ke 8. Jadi berapa jam lama waktu banjir sampai jam 8. Berapa besar volume yang terjadi, itu adalah kalian ngitung luasnya. Misalnya kan ini kan bakal titik ordinat gini kan. Ya udah kalian ambil pendekatan aja. Misalnya kayak gini segitiga, trapesium, ini, ini, dan gini. Nah ini dikira-kira aja, dikira-kira. Maksudnya buat pembuatan areanya kira-kira, tapi perhitungannya pakai luas trapesium. Kalau segitiga artinya alas kali tinggi bagi 2. Kalau trapesium tuh sisi pendek plus panjang bagi 2 kali tinggi. Itu buat perhitungan si berapa besar berapa besar volume banjir tersebut. Itu adalah buat penjelasan time area method. Oke. Jadi setelah kita lihat tabel lagi ya, ternyata di sini dia udah sediain nih satuannya tuh atasnya 1000 meter pangkat 3 per jam. Yang artinya itu tuh sebenarnya itu kalau misalnya yang gue jelasin sebelumnya itu benar cara convertnya.
tapi ternyata ada cara yang ternyata udah digampangin lah intinya. Karena di sini udah dalam bentuk 1000 meter pangkat 3 per jam. Jadi di sini sebenarnya P1A1 ini tinggal kalian aja kali gini 24 kali 2. Sesimpel itu guys. Nah di sini juga sama, dia udah dalam 1000 meter pangkat 3 per jam, tapi yang ini meter pangkat 3 per detik. Misalnya contoh nih, di sini dapatnya 48. 48, kalian ke convert, jangan langsung si 48 ini kalian rubah ke meter per detik. Tapi kalian pangkatin 3 dulu, karena ini kan dalam 1000 kan. Baru kalian rubah ke meter pangkat 3 per detik. Gitu guys.